Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Setia Edu Pesantren, kembali lagi bersama kami di channel pembelajaran Edu Pesantren. Video kita kali ini merupakan video yang terakhir yang membahas mengenai bab tayamum. Kemudian, apa saja materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Langsung saja simak videonya ya sobat. Kali ini kita akan bahas mengenai sunah-sunah tayamum dan perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum. Langsung saja kita sebutkan apa saja sunah-sunah tayamum. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari sunnah. Sunnah ialah sesuatu yang apabila dilakukan akan mendapat pahala. Dan jika ditinggalkan tidak mengapa. Jadi, apabila seseorang melakukan tayamum tetapi dia tidak melakukan sunah-sunah dari tayamum, maka tayamumnya tetap sah dan dia tidak mendapatkan dosa. Sampai di sini sudah jelas ya sobat. Kemudian kita akan menyebutkan apa saja sunah-sunah dari tayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Membaca basmalah tidak hanya disunahkan saja, tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sampai-sampai ada hadis yang berbunyi, kullu amrin dzi balin la yubda'u fiha bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', yang artinya segala suatu pekerjaan yang ada kepentingannya oleh agama kok tidak diawali dengan bismillah, maka terputuslah barokahnya atau tidak mendapat barokah. Karena bismillah merupakan suatu lafaz yang sangat mulia, karena di dalamnya terdapat asma Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu, apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan yang hukumnya tidak haram menurut agama, kok diawali dengan membaca basmalah, maka pekerjaan itu akan sempurna karena mendapat barokah dari lafaz basmalah tersebut. Sampai di sini jelas ya sobat. Kemudian sunah tayamum yang kedua yaitu menipiskan debu. Menipiskan debu ada dua cara. Yang pertama dengan cara ditiup, kemudian yang kedua dengan cara dipukulkan seperti ini. Cukup ya sobat. Lanjut yang ketiga, yaitu mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Maksudnya mendahulukan anggota yang kanan baru kemudian anggota yang kiri. Selanjutnya yang keempat, yaitu membaca
2 kalimah syahadat. Yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Wahai Allah, jadikanlah diriku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bersuci. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Sampai di sini sudah jelas ya sobat mengenai sunnah-sunnah tayamum. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum yang pertama yaitu apa-apa yang dapat membatalkan wudhu, maka juga dapat membatalkan tayamum. Lalu, apa saja perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu? Pada video-video sebelumnya telah dijelaskan. Jika sobat Edu Pesantren lupa, maka bisa ditonton kembali ya sobat. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu adanya air. Maksud dari adanya air yaitu ketika seseorang telah melakukan tayamum dan ia belum melakukan sholat, kemudian dia melihat adanya air, maka tayamumnya seketika itu menjadi batal dan dia harus bersuci menggunakan air. Hal ini hanya terjadi bagi orang yang melakukan tayamum karena ketiadaan air, bukan yang lain. Cukup ya sobat. Kemudian yang ketiga, yaitu murtad. Apabila dalam masa tayamum orang melakukan sesuatu yang dapat merusak iman, maka berarti ia keluar dari Islam atau murtad dan tayamumnya menjadi batal. Sampai di sini perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum jelas ya sobat. Kemudian ada pertanyaan, kenapa murtad dapat membatalkan tayamum tetapi tidak membatalkan wudhu? Karena tayamum memiliki syarat harus mualah. Tayamum harus mualah. Apa itu mualah? Yaitu bersambung. Antara dia tayamum dengan sholat, maka ia harus bersambung. Tidak ada jarak yang memisahkan. Yang kira-kira waktunya cukup untuk sholat 1 rakaat dengan kadar sedang. Jadi, berbeda halnya dengan wudhu. Kalau wudhu, dia tidak memiliki syarat mualah,
Sedangkan tayamum, dia harus mualah. Maka dari itu, murtad hanya dapat membatalkan tayamum, tidak dapat membatalkan wudhu. Sampai di sini sudah jelas ya sobat? Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Semoga sobat Edu Pesantren dapat memahami dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, and share video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.